Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma faqihna fid din wa zidna ta'wil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa berkumpul. Utamanya kita semua Allah perkenankan untuk ada kemauan, kesempatan dan juga tentunya kesempatan-kesempatan, dorongan-dorongan yang Allah berikan sehingga kita semua bisa berada di tempat yang senantiasa kita muliakan ini. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita di sini tentunya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Hatur nuhun sebelumnya sudah diperkenankan untuk berada di sini. Alhamdulillah senang sekali bisa silaturahim dengan kajian muslimah Selasa petang ya di Masjid Ar-Rasyid ini. Tentunya salam bakhtas kepada semua ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebagaimana yang tadi disampaikan, dibacakan di pembukaan, Quran surat Al-Maidah ayat 2 menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebenaran dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. Maka ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah petang ini pertemuan kita semoga menjadi bagian dari apa yang disampaikan di ayat tadi, sebagai bagian dari tolong menolongnya kita dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam ketakwaan. Bukan berarti yang duduk di depan ini lebih soleh, lebih baik, enggak. Tapi ini hanya bagian dari saling tolong menolong kita, sebagaimana surat favorit yang sering kita baca, ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ya, saling mengingatkan dalam kebenaran gitu ya, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, bahasan kita hari ini adalah adab kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sebetulnya kurang sedikit saya lupa tambahinnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kenapa? Karena bahasan tentang adab kepada Allah dan Rasulnya ini sangat luas ya, dan mencakup banyak aspek ya, bersinggungan dengan banyak hal, dari mulai tentang tauhidnya, tentang ibadahnya, sampai dengan perilaku kita dalam keseharian. Nah, tetapi di bahasan sore ini kita mencoba untuk lebih mempersempit lagi gitu ya, terutama tentang adab kita kepada Allah dan Rasulnya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena diharapkan setiap dari ilmu yang bertambah haruslah menjadi perbaikan juga terhadap aktivitas kita sehari-hari, gitu ya. Kenapa? Karena ilmu itu yang disebut dengan ilmu, kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukan yang dihafal, kata beliau, tetapi ilmu adalah yang menjadi amal keseharian. Jadi kalau baru tahu saja, baru hafal saja, baru misalnya mungkin nyatet saja, bukan begitu ya, baru ikut kajiannya saja, maka pada hakikatnya kata Imam Syafi'i belum berilmu.
Sedangkan yang namanya berilmu itu adalah yang sudah menjadi amal dalam keseharian kita. Nah, sebelum kita masuk kepada adab kepada Allah dan Rasulnya, saya ingin tanya dulu sama ibu-ibu biar gak ngantuk ya. Dan sore-sore masuk gak ngantuk gitu ya. Bu, apa sih bedanya adab sama akhlak? Siapa yang tahu? Bukan siapa yang tahu, siapa yang mau coba jawab? Jangan takut salah. Apa bedanya adab sama akhlak? So, jangan takut salah, kita belajar. So, menurut ibu apa? Menurut ibu ya, yang ibu tahu apa? Ya. Kalau adab mah kesopanan. Betul. Kalau akhlak Kelakuan. Oke, alhamdulillah. Oke. Ada lagi? Betul. Ada sopan santunnya, gitu ya. Ada kelakuannya. Nah, ibu benar. aturan atau dalam teorinya. Tapi kalau akhlak lebih ke perbuatannya. Oke, baik, alhamdulillah. Sip, nggak apa-apa. Ya, siapa yang mau coba jawab? Jangan takut salah, ada belajar. Ya. Sudah ini kan nggak ada yang mau coba. Ngiringan wae gitu. Mau ngiringan wae gitu ya. Baik, ibu-ibu yang mau ngobrol, kita kasih pengertiannya dulu ya, untuk bisa membedakan. Jadi yang pertama adalah adab itu, ya, yang dimaksud dengan adab adalah sikap moral yang dihasilkan dari proses belajar atau proses pendidikan. Itu adab. Ya, ulangi. Adab itu sikap moral, ya, yang dihasilkan dari proses belajar atau proses pendidikan. Oke. Sedangkan akhlak itu adalah sikap moral, ya, sikap moral yang dihasilkan dari karakter pribadi seseorang, ya, atau sifat bawaan seseorang. Oke, kalau akhlak adalah sikap moral yang dihasilkan dari karakter seseorang atau sifat bawaan seseorang. Oke, tetapi bisa diubah dengan ibadah. Ya, itu akhlak. Tapi bisa diubah atau bisa berubah karena proses ibadah. Oke, saya kasih contoh dulu. Kalau adab apa, Bu? Adab itu tadi apa? Sikap moral yang dihasilkan dari proses belajar. Misalnya contoh, makan. Anak, ibu punya anak, punya cucu waktu kecil, makan ya makan aja. Tapi ketika ibu bilang pakai tangan kanan, nah itu adab. Iya. Ya, minum sambil duduk sayang, jangan sambil berdiri. Itu adab. Ibu sedang mengajarkan adab. Minum mah minum, makan mah makan. Tapi ketika ibu bilang pakai tangan kanan, ya, sambil duduk makan dan minumnya, itu ibu sedang mengajarkan adab. Jadi adab itu hasil dari proses pendidikan. Itu ya, sikap yang berubah, yang dihasilkan dari hasil belajar atau hasil pendidikan. Itu tadinya makan pakai tangan kanan, tangan kiri, tapi karena sudah belajar jadi full tangan kanan. Tidur, ya, tidur bisa gajlung, ya, maksudnya ke kasur terus kerek, misalnya kayak gitu. Tapi apa? Ibu wudu dulu, ya kan? Terus kemudian apalagi ibu biasanya ibu kalau mau tidur sholat 2 rakaat, terus kenapa sih ibu bingung gitu? Ya, apalagi ibu? Baca doa tidur, apalagi? Ayat kursi, menghadap ke kanan, apalagi? Ayat kursi tamat nggak tadi? Ditiupin, betul. Nah itu adab tuh. Karena sebetulnya ibu bisa aja loncat ke kasur tidur, tapi kemudian ibu tadi baca doa dulu, menghadap ke kanan,
Itu bagian dari adab. Betul. Apalagi, nah sekarang akhlak. Kalau akhlak itu apa? Akhlak itu sebetulnya secara umum adalah memang karakter orangnya. Apa bu misalnya? Yang memang bawaan genetik gitu, bukan genetik itu ya apa ya? Ya hasil dari turunan itu mah. Temperamen, betul? Apalagi rusuhan, gerasa gerusu, apalagi IQ-nya, apalagi cara bicara, apalagi cara bersikap, ya maksudnya mungkin cara pandang, cara melihat, cara bicara sama orang, nada. Nah itu kan akhlak tuh. Tapi ketika seseorang itu beribadah, maka akhlak pun biasanya ikut berubah. Apa misalnya? Contohnya siapa bu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu apa karakternya bu? Galak, pemarah, tegas, ya kan? Emosi gitu ya. Apa ya bahasanya? Berapi-api. Tapi begitu, bahkan apa? Saking emosionalnya seorang Umar bin Khattab sampai ada riwayat yang menyampaikan bahwa sebelum masuk Islam, salah satu yang paling sering Umar tangisi setelah masuk Islam adalah apa? Karena pernah membunuh anak bayinya sendiri yang perempuan. Sampai segitunya. Tapi begitu Islam hadir, hatinya terterangi oleh agamanya Allah dengan pengajaran baginda Nabi SAW, maka apa? Temperamennya beliau untuk ketaatan. Ya, semangatnya beliau untuk menegakkan hukum syariat. Gitu. Akhlaknya nggak berubah, tapi apa? Penggunaannya jadi lebih baik. Nah, kenapa kita bahas ini dulu, ibu-ibu rahmatullah? Karena gini, karena akhlak ini nanti diubahnya sama ibadah, maka apa? Kita bisa simpulkan ibadah itu nanti membentuk karakter seseorang. Bisa dipahami? Ibadah itu akan membentuk karakter seseorang. Tetapi ibadah yang membentuk karakter seseorang adalah apa? Ibadah yang disertai dengan adab yang benar, gitu maksudnya. Jadi gimana? Jadi nanti itu akan selalu bolak-balik. Contoh ya, kalau kita bisa beribadah kepada Allah dengan adab yang benar, maka itu akan memperbaiki akhlak kita. Ketika akhlak kita berubah jadi lebih baik, maka adab kita pun jadi lebih baik. Terus aja gitu bolak-balik. Dan nantinya terus naik levelnya. Seperti siapa? Tentunya sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata baginda Nabi disampaikan apa? Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga apa? Ibu pernah dengar ayatnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu kata Allah bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu kata Allah, tadi ya kita bilang akhlak itu berubah karena ibadah. Ibadah yang baik itu bisa mempengaruhi akhlak seseorang. Dan sholat kata Allah itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dia akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang sholat tapi keji dan munkarnya tetap jalan? Itu tuh yang jadi problem kita, bahasanya begitu. Kenapa bisa begitu? Karena ibadah yang dikerjakan tidak disertai dengan adabnya. Kenapa sholatnya nggak mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar? Karena mungkin sholatnya tidak disertai dengan adab yang benar. Itulah kenapa bahasan kita hari ini adab kepada Allah dan Rasulnya yang sehari-hari aja, biar nanti ibu bisa langsung praktek. Gitu. Bisa dipahami konsepnya ya? Oke. Baik, kalau bisa dipahami, saya langsung saja. Bu, apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya? Adab kepada Allah itu, saya bahas satu-satu dulu ya. Semoga waktunya nyampe. Yang pertama tentu adalah adab kepada Allahnya dulu. Tadi ya, adab itu kan bu sopan santun.
tata cara, ya, sikap seseorang yang berubah karena hasil pendidikan. Nah, sekarang ini, ya, hari ini kita akan belajar adab apa sih kepada Allah yang harus kita perhatikan dan terkadang kita lupa untuk menggunakannya. Satu, saya mulai dari bab sholat dulu ya. Poin nomor 1, Ibu buka dulu Quran surat Al-A'raf ayat 31. Boleh buka Qurannya. Oh iya, saya lupa sampaikan, ngaji sama saya mah siapin Quran ya. Kita akan buka ayat-ayatnya. Mangga. Quran surat 7, surat Al-A'raf ayat 31 betul. 31 Ibu. Mohon. Surat 7 ayat 31. Oh, Ibu mah harus pakai halaman ya biar gampang ya. Bolak-balik. Ya, sekedar mohon. Halaman 154 Bu di Qurannya, betul. Iya, soalnya saya lihat dari sini mana gitu ya. Sudah ada halaman 154. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 31. Sudah ketemu Ibu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Coba diperhatikan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak cucu Adam, kata Allah, pakailah pakaian kamu yang bagus setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka sama orang yang berlebihan. Ibu-ibu rahimakumullah, adab kita yang kita pelajari pertama ya, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian adalah apa? Lihat, Allah perintahkan untuk menggunakan pakaian terbaik setiap kali datang ke masjid. Ayatnya bilang begitu. Bu, secara umum ya, kalau orang datang ke masjid mau ngapain? Sholat. Maka secara spesifik Allah sampaikan kalau mau sholat pakai baju yang benar. Saya tanya, Ibu, kalau sholat di rumah serapi ini enggak? Itu terhadap kepada Allah. Betul. Setiap kali saya sampaikan ini, salah satu jawaban dari semua jamaah adalah, kan ada mukena Ustaz. Bu, kita sedang belajar adab kepada Allah. Ya, contoh. Contoh kalau bapak-bapak ya, aurat laki-laki itu apa Bu? Dari mana ke mana? Dari pusat ke lutut. Kalau secara bahasa ya, kalau ada orang sholat cuman pakai sarung doang. Contoh ya, bapak-bapak nih sholat cuman pakai sarung doang, pusarnya ketutup, lututnya ketutup, sholatnya sah nggak? Tapi nggak pakai baju, sah secara sah. Cuman nggak sopan. Nah, adab itu adalah tadi sikap moral seseorang hasil pendidikan. Ya, agar apa? Agar ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna, terus kemudian bisa berefek kepada diri kita, mengubah akhlak kita. Maka kalau kita balik lagi ke kalimat awal yang tadi, kenapa ada orang yang sholat tapi sholat tanha anil fahsya wal munkarnya itu gak jalan, tapi sholatnya tidak menjadikan seseorang itu tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Karena adabnya gak dipakai. Kenapa? Kan ada mukena Ustaz, itu salah satunya. Betul ya Bu? Enggak, maksudnya ini jadi penyadaran buat kita semua. Contoh, karena masih banyak yang sering ditemukan adalah apa? Ibu ketika mindsetnya, pola pikirnya, yang penting pakai mukena Ustaz, dalamnya daster bau asin pun dipakai dan merasa sholatnya tetap sah. Ditanya sama sah Bu. Cuma kira-kira kata malaikat gimana? Kata malaikat ya, sambil nyatet ya Bu, ini ibu gitu ya. Itu aja sebetulnya. Padahal apa? Ayatnya bilang apa?
pakailah pakaian yang baik setiap kali kamu ke masjid, kata Allah. Jadi gimana? Kita ambil secara umum lagi, Bu, jangan sampai kita jadi orang yang dandan kalau ketemu orang, tapi tidak dandan ketika ketemu sama Allah. Itu teh adabnya aja. Bisa dipahami? Nah, sudah mulai ada kesadaran diri? Ya Bu? Nah. Betul. Gitu. Kenapa tuh ayatnya? Ya, jangan sampai. Nah makanya gini Bu, balik lagi ya. Nanti kita lihat mukena itu budaya mana sih? Ibu yang sudah haji ataupun umroh, ya di Masjidil Haram atau Nabawi yang pakai mukena itu siapa? Biasanya cuma kita orang kita. Orang Turki, ya, Uzbekistan, Yaman gitu-gitu, para akhwatnya, para ibunya biasanya gimana? Tetap pakai abaya begini, tapi langsung dipakai sholat. Jadi Bu, ini mah catatan untuk latihan adab ya. Kalau ibu mau latihan sholat yang baik adalah apa? Bukan nggak boleh, tapi ini mah bentuk latihan saja. Ibu cobain sholat tanpa mukena. Kan pasti harus dandan tuh, nggak mungkin pakai daster dong. Iya kan? Harus ganti, harus layak, harus tertutup auratnya. Maka ketika itu ibu lakukan, ibu sedang berlatih punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti ada pertanyaan, Ustaz, apakah harus baju yang bagus? Enggak. Yang penting apa? Layak. Apa salah satu contoh layak Bu? Yang ibu tidak mau ketika dilihat sama orang di luar rumah. Ya, ibu di daster, masak di dapur, ya, otomatis dasternya pasti tidak full menutup aurat. Belum lagi yang bolong-bolong dan sobek-sobek, ya kan? Dimana semakin sobek makin nyaman biasanya kan? Ya kan? Begitu ibu, aduh, kurang bumbu. Ibu mau ke warung, ganti baju gak? Ganti baju, ambil kerudung, ambil jaket, ya, gini gitu. Kenapa saya tahu? Ya istri saya juga begitu soalnya. Nah, jadi ambil ini, ambil itu, keluar. Nah Bu, sebetulnya standar sholat kita itu minimal yang ibu pakai keluar. Itu teh ada Bu. Kalau ditanya tadi sholatnya sah nggak? Sholatnya sah. Cuma kalau ibu mau mau merasakan ya, kalau kita menginginkan merasakan bagaimana sih efek dari sholat yang benar, yang khusyuk itu, salah satunya apa? Dimulai dari berpakaian yang terbaik. Gitu. Oke. Sampai mana batasnya? Ya, kita lewat dulu makan dan minumlah, tapi kalimatnya apa? Tetapi jangan berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ini juga masuk kepada konsep tentang pakaian. Bukan berarti ibu tiap mau sholat emas yang ibu punya 2 kilo di rumah tuh dipakai. Allah, recep, you know recep? Allah, itu nggak usah, nggak berlebihan. Tapi apa? Tapi mantes, bahasanya gitu. Tapi mantes gitu. Ibu bertemu Allah tuh pantas gitu. Ya Bu, sudah dipraktekin belum ini? Nah, ini adalah bagian dari evaluasi kita. Ya Bu. Nah, kenapa di ayat ini disatukan antara tentang berpakaian yang baik ketika ke masjid plus dengan makan dan minum? Karena dua hal ini ternyata berhubungan. Ibu nanti kalau cek, silakan cek tafsir Ibnu Katsir ya, gitu. Bahwa kenapa antara pakaian, makanan dan minuman, gitu ya, itu disebutkan sama-sama. Karena pakaian, makanan dan minuman adalah tanda kesombongan. Ya, orang kalau sudah naik taraf ekonominya, maka level pakaiannya pun naik, level makanan dan minumannya pun naik. Gitu. Dulu mah pasar baru misalnya teh, begitu naik ekonominya minimal apa Bu? Bantos, PVJ lah, Pascal, minimal Zara, Uniqlo gitu-gitu. Apalagi Bu? Oh yang gitu-gitu bermerek, kudu aya merek kan.
Tapi Allah sampaikan bahwa jangan berlebihan. Kenapa jangan berlebihan? Karena soal ini kata Allah tetap yang penting cukup saja, yang penting pantas saja. Ya, jadi apa? PR pertama dalam adab kita kepada Allah dan kepada Allah ya adalah apa Bu? Perhatikan pakaian kita ketika menghadap kepada Allah. Ya, tadi yang saya bilang, ibu sekarang ngaji ganti baju, berkerudung yang pantas, gitu ya. Apakah itu juga dilakukan ketika sholat di rumah? Kan tidak. Tukeran? Oh, yang itu ya. Sudah mati? Tetap. Ya udah nggak apa-apa. Kedengeran kan? Nah, udah apa? Udah. Ini mah bagian dari ujian belajar. Santai aja Bu. Bias. Ya. Nah, kalau itu bisa kita jadi Bu. Kalau seseorang memperhatikan pakaiannya saat ibadah, kan tadi adabnya, kita berusaha untuk punya adab yang benar ketika berhadapan dengan Allah, maka efeknya Allah sampaikan apa tadi dari pengertian akhlak dan adab, maka akhlak itu akan berubah ketika ibadahnya bagus, atau sikap moral yang berubah karena ibadah. Ketika ibadahnya bagus, maka akhlaknya akan berubah, akan bagus juga. Apa perbedaannya? Apa yang akan berubah pada diri kita? Ibu mundur ayatnya ke ayat 26. Beda satu halaman. Sebelahnya coba lihat. Ayat 26. Ada? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Amroh. Ayat 26. Baik. Sudah ketemu ya? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Hai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat kamu dan untuk perhiasan bagimu. Ya, walibasut taqwa dzalika khair, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillah la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Berarti Bu, ya kalau kita lihat ayat ini, bahwa salah satu efek yang dirasakan ketika seseorang itu memperhatikan pakaiannya untuk sholat, pakaiannya untuk ke masjid, untuk sholat lah, karena yang biasanya kita lalai di situ. Maka apa? Maka akhlak yang berubah adalah Allah akan tuntun dia berpakaian yang baik dalam keseharian. Itu. Apa misalnya tadi Allah sampaikan bahwa tujuan dari diciptakan atau diturunkannya pakaian untuk apa Bu? Allah sediakan pakaian untuk menutup aurat kamu dan untuk perhiasan bagimu. Apa yang dimaksud menutup aurat? Jelas ya, menutup apa-apa yang memang tidak boleh diperlihatkan berdasarkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi, nah ini juga kita akan pahami bahwa orang yang memperhatikan pakaiannya menjelang sholat, maka dia akan concern bahwa tujuan pertama berpakaian adalah untuk menutup aurat. Kenapa? Lihat lanjutannya apa Bu? Dan untuk perhiasan bagi kamu. Ibu kalau pilih baju, bagusnya dulu atau nutup auratnya dulu? Bagusnya dulu. Ya, ternyata Allah sampaikan ketika pakaian itu disediakan, nomor satu yang berubah adalah mindset seorang mukmin yang baik, yang berpakaian yang terbaik kepada Allah adalah apa? Menjadi orang yang fokusnya nutup aurat dulu. Kan kadang sudah gini misalnya, ada kerudung bagus, tapi nerawang. Ada ibu yang begitu kan? Ada juga misalnya biasa aja sih, tapi ini bagus nih nutup aurat. Ibu pilih mana? Biasa aja. Benar. Masa? Iya kan? Kenapa? Karena terkadang mungkin
Kalau apa ya? Kalau kita menjadi orang yang fashionable, orang yang apa ya, yang sangat perhatian terhadap fashion, terkadang apa? Yang penting mah bagus dulu. Nutup auratnya kumaha engke. Gitu. Makanya mungkin punten, kadang kita masih suka menemukan ada orang-orang yang berkerudung, tapi auratnya masih tetap terlihat. Itu tuh salah satu efek sebetulnya. Sedangkan orang yang beriman, orang yang sudah Allah didik dengan baik, maka ketika dia pilih pakaian, nomor satunya apa dulu? Nutup aurat. Dan Allah tidak menafikan bahwa apa yang kedua, Allah sampaikan bahwa pakaian itu untuk perhiasan. Jadi gimana Bu? Boleh nggak pakai baju bagus? Boleh. Ya. Kan dalam hadis disampaikan suatu ketika baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pakaian sombong itu menjadi jatah neraka. Maka kemudian salah seorang sahabat datang, salah satunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, terus menyatakan apa? Ya Rasulullah, saya senang pakai baju bagus, saya senang dengan pakaian-pakaian dan perhiasan yang bagus. Apakah itu sombong? Gitu. Maka Rasul sampaikan apa? Kamu nggak sombong. Sombong itu bukan pakai pakaian bagus, bukan pakai kendaraan mahal, bukan. Tapi sombong itu apa pengertiannya? Batorul haq wa ghaddun nas. Ya, sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Ya, pakai baju bagus boleh nggak? Boleh. Tapi bisa jadi sombong nggak? Bisa, ketika kita merendahkan pakaian orang lain. Cik, eta merekna naon. Oke? Ketika dibilang itu mah murah, maka dia sombong dengan pakaiannya. Itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau ibu dan memang baju saya mah memang cocoknya pakai ini. Saya senang dengan model ini. Ya. Harga sih nggak pernah jadi masalah, ya. Ibu misalnya kan pakai kerudung yang harganya 1,5 juta, ya. Ibu bukan soal harganya, tapi memang nyaman. Ya udah, itu nggak sombong. Gitu. Ya, maka orang yang memperhatikan pakaiannya ketika menghadap Allah, Allah akan tuntun dia berpakaian yang baik dalam keseharian. Oke? Satu lagi, dan orang yang memperhatikan pakaiannya kepada Allah, maka dia akan paham bahwa pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik. Gitu. Kan ada kalimatnya? Pakaian takwa, tapi yang lebih baik adalah pakaian takwa. Ya, pakaian takwa itulah yang lebih baik kata Allah. Maka apa? Orang yang paham bahwa ya pakaian takwa itu baik, maka dia nggak akan riweuh sama pakaian dunia, bahasanya gitu. Ya, itu yang pertama, adab kita kepada Allah. Yang pertama, berpakaian yang baik ketika menghadap Allah. Ya, Allah a'lam bishawab. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Satu ya adalah praktek. Cukup? Ada yang mau tanya? Enggak? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, kita lanjut kepada adab yang kedua yang harus kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah mana dulu ya? Yang kedua adalah tidak berdoa terlalu detail. Siapa yang kalau doa suka detail? Ya Allah, hoyong bumi nu ageung yang luasnya sekian ratus meter persegi, ya cukup buat 4 mobil garasina, yang ada 4 kamar mandi, yang ada ini dan begitu, tapi lupa nyebut pintu.
Jadi nggak ada pintunya. Ibu-ibu ada Allah. Adab kita kepada Allah yang selanjutnya adalah jangan terlalu detail kalau berdoa. Mungkin ibu pernah mendengar, saya juga pernah mendengar ada beberapa ustadz yang menyampaikan kalau doa itu sedetail mungkin sampai bisa terbayangkan sama kita. Mungkin walau alam ya, mungkin beliau punya dalil tentang itu. Tetapi kalau kita lihat lagi ayat-ayat Qur'annya, maka apa? Maka para nabi itu tidak pernah mencontohkan berdoa dengan sangat detail, nggak ada. Oke, kita lihat dulu. Ibu buka surat Al-Anbiya, halaman kayak sekedar mohon. Al-Anbiya, halaman 329, ayat 83. So halamannya dulu 329. Ayat 83, surat 21. Mohon, surat 21 ayat 83 halaman 329. Ada ketemunya? Sudah? Di kanan atas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub, ya Nabi Ayub, ketika ia berdoa kepada Tuhannya. Bu, Nabi Ayub ujiannya apa? Sakit. Berapa lama? Bertahun-tahun, betul, 18 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Pokoknya bertahun-tahun sakit. Tapi lihat, pernahkah Nabi Ayub atau di ayat disampaikan Nabi Ayub minta sembuh? Enggak. Lihat ayatnya, Allah sampaikan ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya, ya, Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ibu-ibu rahimakumullah, di sini Allah sampaikan bahwa Nabi Ayub itu doanya cuma begitu. Ya Allah, saya sakit. Sedangkan saya tahu banget bahwa Engkau itu adalah Rob yang Maha Penyayang dibandingkan siapapun yang penyayang. Ada minta sembuhnya nggak? Nggak ada. Kapan Nabi Ayub berdoa ini? Kalau dalam tafsir disampaikan setelah bertahun-tahun. Jadi Nabi Ayub itu sejak sakit nggak pernah doa minta sembuh, enggak. Kapan Nabi Ayub baru berdoa kepada Allah? Ketika ibadahnya sudah mulai ketika penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya. Ya, sholatnya udah gak khusyuk, ruku dan sujudnya udah gak enakan karena terpengaruh sama penyakitnya. Maka apa? Baru Nabi Ayub berdoa. Beda sama kita ya. Kita menang sakit gigi atau pusing aja udah 2 hari, ya Allah, asa paling menderita deh kan. Padahal sehat sudah 2 tahun gitu. Bahkan kan dalam tafsir disampaikan ketika istrinya Nabi Ayub bilang, wahai suamiku, berdoalah kepada Allah, engkau kan seorang nabi, pasti Allah ampuni, Allah kabulkan. Apa kata Nabi Ayub? Berapa lama kita sehat? Kita sehat sekitar 25, 30 tahun. Berapa lama kita sakit? Baru beberapa tahun sih. Maka apa kata Nabi Ayub? Aku malu kalau sekarang baru dikasih sakit sebentar, terus udah langsung berdoa. Nanti kalau udah sebanding baru aku doa gitu. Ibu sehat udah berapa lama? Berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya, dikasih sakit seminggu. Gusti gitu kita bukan. Oke, sampai itu. Yang kedua, lihat ternyata ketika berdoa pun Nabi Ayub gak pernah, ya Allah kasih saya sembuh. Enggak. Doanya apa? Ya Allah, aku sakit. Kalimatnya apa? Aku ditimpa penyakit dan aku tahu Engkau itu Maha Penyayang. Iya. Beda sama kita. Kenapa Engkau tega berikan ini kepadaku ya Allah? Oke Bu, nanti kita belajar adab lagi selain ini ya.
bahwa apa? Tapi lihat ketika doanya seperti itu 84 jawaban Allah apa? Fastajabna lahu. Ya, maka kami kabulkan doanya saat itu juga. Kata Ustaz Adi Hidayat, kalau di Quran pakai fa, fastajabna, itu berarti langsung beres doa, langsung dikabul, langsung hilang penyakitnya. Tapi kalau summa, itu ada jeda dulu kalau kata Ustaz. Tapi ini ayatnya apa? Fastajabna lahu. Maka kami langsung kabulkan doanya itu. Jadi nggak harus detail. Oke, saya lanjut dulu. Ibu lihat bawahnya. Ibu lihat 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fid dhulumat. Ingatlah kisahnya Dhunnun, kata Allah. Kisahnya Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Nabi Yunus yang mana, Bu? Yang ditelan ikan. Ya kan? Betul. Ditelan ikan. Ya? Kalau ibu ditelan ikan, kalau ibu dari Nabi Yunus, doanya apa? Ya Allah, keluarkan saya. Pasti gitu. Selamatkan saya. Betul? Coba lihat contoh yang doa yang dicontohkan Nabi Yunus alaihissalam. Ada minta keluarin enggak? Enggak. Ibu hafal doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau maha suci ya Allah. Aku yang dolim. Ya, inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku yang dolim, aku yang salah ya Allah. Nabi Yunus sudah minta keluarkan ya Allah. Kenapa? Karena kalau pemahaman, saya nggak bilang salah ya, cuman kalau berdasarkan ayatnya, kalau Nabi Yunus berdoa dengan detail, biasanya kemungkinan celakanya besar. Kenapa? Tadi Allah sampaikan Nabi Yunus itu berdoa dalam keadaan gelap. Kalau dalam tafsir dibilang, Bu, Nabi Yunus itu kan ditelan ikan di tengah badai di malam hari. Namanya ikan paus terutama yang ditafsirkan, maka ikan itu terus masuk ke dasar laut. Makanya 3 kegelapan kalau di ayat yang lain. Disampaikannya apa? Di dalam perut ikan, di dalam laut, di tengah kegelapan malam. Jadi Nabi Yunus itu berada dalam gelap yang sangat gelap. Gitu. Tapi kalau Nabi Yunus kayak kita, ya Allah keluarkan saya. Ingat doanya Nabi itu mustajab. Jadi gimana? Kalau saat itu juga laut menakutah, laut menakutah. Tahu nggak, Bu? Kalau saat itu juga itu ikan muntah, tapi lagi ada di dasar laut, Nabi Yunusnya keluar, selamat nggak? Enggak, mati. Ya udah, ditelin lagi Nabi Yunus. Oke, ya Allah, angkatlah ikan ini ke permukaan dan keluarkan saya. Ke atas ikannya, keluar Nabi Yunusnya, tapi tengah laut. Dimakan hiu, jadi tambahin lagi, ya Allah, ini ikannya ke atasin, ke pinggirin, keluarin, gitu kan? Kalau mau detail kayak kita, begitu keluar, tapi apa? Di pinggir, tapi terus nyasar di mana-mana. Bisa nggak begitu? Bisa. Tapi lihat, ketika Nabi Yunus doanya begini, kita tahu jawabannya. Ya, ketika Nabi Yunus doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat bawahnya, ayat selanjutnya 88. Fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang yang beriman. Apa dikabulkan doanya, Bu? Ikannya ke atas, ke pinggir, dan Nabi Yunus dikeluarkan di pantai tempat Nabi Yunus dakwah di Ninawa kan. Nabi Yunus dalam riwayat di tafsir disampaikan Nabi Yunus itu namanya di perut ikan, ada di lambung. Terus pakaiannya itu hancur, Bu, karena asam lambung gitu ya, untuk diproses makanan ikannya. Maka ketika keluar dari perut ikan itu nggak pakai pakaian. Tapi ketika keluar dari perut ikan sesuai dengan doanya, maka Allah berikan apa?
Dalam riwayat disampaikan Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan di pantai tempat beliau dakwah. Terus apa? Ada pohon yang daunnya bisa dipakai untuk pakaian dan buahnya bisa beliau langsung makan saat itu juga. Pernah nggak Nabi Yunus doa sedetail itu? Enggak. Oke? Terus apa? Terus kaum Ninawa langsung dalam kondisi beriman. Tuh, doa nggak usah detail-detail. Kenapa? Biar Allah yang urus. Itu konsepnya. Ya, satu lagi. Kalau ibu lihat di bawahnya ayat 89, itu ada doanya Nabi Zakaria. Ya. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, ya ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Bawahnya 90, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Yahya itu siapa, Bu? Anaknya. Nabi bukan? Nabi Zakaria pernah minta doa anaknya Nabi enggak? Enggak. Nabi Zakaria cuma minta apa? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, hidup seorang diri tanpa pewaris. Ya, beda sama kita ya. Doa kita apa, Bu? Ya Allah, anak aku sing soleh, sing bager, sing pinter, sing apa lagi, Bu? Sing kaset, sing sukses, sing benghar, apa lagi? Semua ya. Nabi Zakaria nggak pernah doain, tapi dapatnya Yahya. Tambahin ya, saya tambahin lagi satu ayat ya. Ibu buka surat Ali Imran, halaman 55, ayat 38. Nah, Ali Imran nggak nanyain surat berapa? Abang apa? Ada ketemu? Ada paling atas. Halaman 55 disampaikan apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini doa-doa tadi boleh ibu hafalin ya. Hafalkan, pakai. Karena sebaik-baik doa adalah yang dicontohkan para nabi dalam Quran. Ya, apa kalimatnya? Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Lihat, Bu, Nabi Zakaria minta apa? Keturunan yang baik dari sisimu. Ya Allah, saya minta keturunan yang baik sesuai kriteria engkau. Udah, Nabi Zakaria cuma gitu. Nggak ada ya pinter, bager, gitu nggak ada. Lihat dapatnya apa, Bu? 39. Lihat dapatnya apa? Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Apa kata malaikat? Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Apa aja Nabi Yahya itu? Membenarkan satu kata firman dari Allah, membenarkan kitab yang menjadi panutan. Berarti apa? Kalau panutan itu baik nggak, Bu? Baik, akhlaknya baik, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang yang soleh. Dapatnya 5. Nabi Zakaria minta nabi nggak? Anaknya nabi juga nggak? Enggak. Minta anaknya soleh nggak? Enggak. Minta anaknya hafal Quran nggak? Enggak. Bukan nggak boleh, tapi kalau yang diajarkan sama ayat, kalimatnya apa? Ya Allah, berikan kepadaku anak terbaik dari sisimu. Nah, kenapa? Karena Allah paling tahu anak kita yang paling
cocok buat kita seperti apa, kemampuan positifnya apa, dan yang paling pas untuk masa depan dia apa. Ya kan? Contoh misalnya gini, nah, misalnya gini Punten ya, ini contoh aja, saya nggak bilang salah, enggak. Ini mah contoh saja. Misalnya semua orang tua minta anaknya hafal Quran, tapi kan kita nggak tahu kalau di masa depan ternyata kekurangan penghafal hadis gimana. Contoh ya, itu kan, itu pembagiannya. Maka gimana? Udah minta sama Allah yang terbaik. Ya Allah, bimbing anak saya yang terbaik menurutmu. Apakah dia harus ngapalin Quran? Apakah dia menghafal hadis? Apakah dia jadi ahli fikih? Apakah dia jadi ahli bab muamalah? Apakah dia bab waris? Engkau yang paling tahu ya Allah. Arahkan kami orang tuanya untuk bisa mengarahkan anak-anak kepada yang terbaik. Gitu. Kayak siapa? Kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari itu waktu belajar sama gurunya di kotanya, itu belajar apa? Belajar Quran. Tapi gurunya, ibundanya kan menyampaikan, ini saya serahkan anak saya, mangga dibimbing yang terbaik. Gurunya melihat Imam Bukhari ini tidak berbakat dalam tanda kutip di Quran, tapi berbakat di hadis. Maka guru Qurannya ini mengutus Imam Bukhari untuk kamu belajar sama guru yang itu. Ya, karena kamu bakatnya di hadis. Coba kalau orang tuanya kekeh, jangan. Dan saya mau pengen anak saya belajar Quran, maka kita tidak akan mengenal Imam Bukhari seperti yang sekarang. Gitu. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, dari hadis, dari ayat-ayat ini yang ingin disampaikan adalah bahwa adab kita kepada Allah yang kedua, serahkan, kalau berdoa itu ya, serahkan yang terbaiknya dari Allah menurut ilmunya Allah. Punya harapan bagus, tapi apa? Tapi jangan mendikte Allah. Ya, kita kalau doa suka gitu soalnya. Ya Allah, hoyong ngetos mobil ya Allah, pamitia sama keluaran terbaru tahun ayeuna, warna putih bagus kayaknya ya Allah. Putih edisi terbaru, terus yang level tertinggi ya Allah. Ya, kamu dia sama engine. Ya Bu, kalau bisa mah besok gitu. Terus kalau bisa mah cash ya Allah. Ayeuna sampai 2.000 sih, tapi cash lah ya Allah. Semakin kita detail, maka apa? Nanti akan semakin banyak kurangnya. Lupa minta ban. Jadi gimana Bu? Mobil terbaru, tapi bannya nggak ada. Kumaha. Maka gimana? Serahkan yang terbaik kepada Allah. Doa, minta, ya Allah, saya berharap anak saya teh begini. Tapi kalau menurut Engkau ada yang lebih baik, ya Allah, mangga nyanggakeun gitu. Paham? Kenapa ibu ngomong gitu? Satu lagi, apa sih kekurangan kalau doa terlalu detail Bu? Ketika detailnya kurang sedikit saja, maka peluang kecewanya besar. Tadi ya Allah minta mobil merek ini, cash, warna putih ya Allah, dikasihnya hitam. Padahal sama, bahkan mungkin grade-nya lebih tinggi, tapi beda warna, kecewa nggak? Kecewa. Ya Allah kenapa hitam? Kan saya mintanya putih. Ya, oke? Nah makanya apa? Udah, serahkan. Kalau doa itu, serahkan kepada Allah apa yang menurut Allah paling baik. Itu Allah Maha Tahu. Gitu. Allah Maha Besar. Bisa dipahami? Baru 2 ini teh. Ya, apa apa Bu? Ya, berjalan aja ya. Baik. Sampai jam berapa kita? 6 siap. Bisa sampai subuh gitu kan. 3. Adab kepada Allah selanjutnya adalah berdoa dengan lemah lembut. Kalau tadi jangan detail. Kalau yang ketiga, ternyata nada itu pengaruh.
kita bahas kepada Allahnya saja dulu, biar diundang lagi. Oke. Nah, jadi Ibu buka surat Al-A'raf lagi. Ibu buka surat 7 ayat 55. Halaman, tidak pakai halaman Ibu, 157. Ada? Ketemu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah, kata Allah, kepada Tuhanmu, satu, dengan rendah hati, dua, dan suara yang lembut. Kalau enggak gimana? Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Bu, kalau kita pernah bertanya, kenapa ya saya sudah berdoa tapi kok belum juga dikabulkan? Mungkin caranya salah. Tadi bisa jadi terlalu detail, terlalu mendikte. Bisa jadi apa? Nadanya salah, cara mengucapkannya salah. Allah sampaikan apa? Satu, rendah hati, Bu. Kenapa rendah hati? Doa itu jangan sombong. Doa itu jangan dikte. Doa itu jangan sok tahu. Makanya Allah bilang apa? Tadarruan. Harus rendah hati. Apa rendah hatinya, Bu? Tadi berkaitan dengan poin kedua kita. Serahkan, bahwa kita harus pahami bahwa yang paling tahu yang terbaik adalah Allah. Kita mah kadang doa sih doa, tapi apa? Sok tahunya ada. Gitu, ya Allah. Ini di antara dua sekolah ini, yang mana yang terbaik ya Allah? Berikan aku petunjuk. Kita tuh yang ngebatasi. Kata Allah apa? Bukan yang dua, yang ketiga, kata Allah. Itu makanya apa? Nah, hanya si teteh pilihan satu nggak keterima, pilihan kedua nggak keterima kampusnya, malah yang ketiga, karena kita berpatokan sama yang dua. Coba kalau ya Allah, ini ada pilihan. Kalau memang dua pilihan ini yang terbaik, berikan kemudahannya. Tapi kalau menurut Engkau ada pilihan yang lebih baik lagi, maka buat kami ridho. Ya, arahkan kami. Tuh, rendah hati tuh gitu. Jangan dikte. Ya. Halo, Bu. Kenapa Ibu ngulung? Saya sok sian kalau pengajian terus ngulung gitu ya. Oh, begitu ya. Alhamdulillah kalau mau asabah ya. Gitu. Kenapa? Karena tuh akhirnya apa? Karena kita bahkan kalau doa nggak rendah hati, Bu, akhirnya apa? Begitu doanya belum juga dikabulkan, kitanya yang bahkan dalam tanda kutip mempertanyakan Allah. Kenapa ya doa saya tidak dikabulkan juga? Kenapa ya Allah teh? Padahal saya teh terus pamrih deh. Saya teh udah sholat, udah tahajud, udah sedekah, tapi nggak juga dikabulkan. Salah gitu dalilnya. Aduh, nggak bisa. Kenapa? Karena kitanya sendiri kadang tidak rendah hati. Dari mana memulai rendah hati? Lanjutin kalimatnya, dan suara yang lembut. Apa kategori suara lembut? Kata para ulama, doa yang baik itu adalah doa yang cukup terdengar sama kita pribadi. Jadi ya tolong jangan didramatisir seperti di sinetron. Ya Allah, nggak usah. Karena Allah bilang suara apa, Bu? Suara lembut. Ya. Kayak siapa? Ini mah paling gampang ya. Ini mah contoh bukan paling mudah. Biar gampang ngebayangin gitu maksudnya teh. Kayak orang mau minjem duit. Iya, ya kan? Demi silaturahmi yang tidak terputus, barangkali bisa pinjam 100. Kan gitu? Ini. So, orang kalau mau pinjam duit gimana, Bu? Bu, ini mah barangkali berkita. Bu, barangkali ini mah rendah hati.
ngomongnya. Ada nggak? Bu, pinjam dong 100. Nah, Bu, barangkali ini mah bisa bantu saya teh lagi ada kesulitan, saya teh lagi butuh bantuan gitu. Sekarang pertanyaannya, kita gitu nggak ke Allah? Kadang kita tuh dikte secara tidak langsung. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk anakku ya Allah. Berikan segera ya Allah, segera ya Allah. Ya Allah, ya kalau memang ya kan, kalau memang punya uang 1 triliun itu baik untuk hamba ya Allah, hamba siap insya Allah. Tapi kalau menurut engkau belum 1 miliar baiklah ya Allah. Kalau memang belum juga, jika ya Allah tong kosong ini dompet gitu. Tapi jadi ada apa ya? Ada memelasnya. Ini kan enggak. Ya Allah, warjuk nih ya Allah. Jangan. Tuh. Kenapa? Allah nggak suka sama orang yang melampaui batas. Beres? Enggak, lanjutin ayatnya 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Allah sampaikan Bu, tadi ya, setelah rendah hati, lemah lembut, dan jangan melampaui batas, maka tambahan ya poin-poin di poin ketiga ini adalah apa? Syarat selanjutnya, jangan berbuat kerusakan di bumi. Doa itu bisa nggak jadi dikabul kalau kitanya berbuat kerusakan di bumi. Apa salah satunya? Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini mah musim hujannya nggak banjir ya Allah. Tapi buang sampah sembarangan, banjir. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan apa gitu. Tapi terus kitanya sendiri berbuat kerusakan, itu nggak bisa. Itu satu. Yang kedua apa? Berdoalah dengan rasa takut dan penuh harap. Apa Bu? Sedikit lagi yang dari 5/4. Apa rasa takut? Munculkan dalam diri bahwa dengan segala kekurangan kita, maka apa? Kekurangan kita itu menghambat doa itu dikabul. Jadi gimana? Jadi kita bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, misalnya apa? Ini lagi ada keinginan, kan suka kita, makanya apa? Jadi rajin duha, rajin tahajud, itu penuh rasa takut. Ditambah dengan penuh harap. Apa penuh harapnya? Ini adalah bumper selanjutnya untuk apa? Jangan juga kita jadi orang yang pesimis. Jadi di tengah, tidak terlalu pesimis tapi juga tidak terlalu optimis. Saya tahu saya masih banyak kekurangan dosanya masih banyak, saya ibadahnya masih banyak kekurangan, tapi apa? Saya yakin Allah pasti kabulkan doa saya. Tugas saya sekarang memperbaiki diri. Itu tuh di tengah-tengah. Jadi gak boleh sih gak mau dikabul ya. Soalnya udah lama doa teh, udah dari tahun 2010, udah 13 tahun belum juga dikabul, mual sekarang. Itu gak boleh kayak begitu. Tapi jangan juga kepedean. Dikabulkan insya Allah. Tidak ada doa satupun dari saya pasti Allah kabulkan. Mustajab, waduh, neraka itu. Ya Bu, jadi di tengah satu sisi kita takut, satu sisi kita optimis. Pesimis dan optimisnya di tengah. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Penutupnya adalah iringi doa kita dengan berbuat baik. Kadang apa? Karena kita biasanya cuma doa aja, tapi tidak diiringi dengan perbuatan baik. Tadi ingat gak? Yang surat Ali Imran, ketika Nabi Zakaria berdoa pengen punya anak, wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Nabi Zakaria lagi sholat di mihrab ketika ditemuin sama malaikat. Doanya diiringi dengan perbuatan baik. Udah 3 dulu ya Bu. Jadi punten bahasa
Bahasa kita cuma satu, adab kepada Allah. Satu, apa tadi? Berpakaian yang baik ketika sholat. Dua, berdoa jangan terlalu detail. Tiga, nah, dan tiga itu dulu ibu praktek. Semoga insya Allah menjadikan diri kita orang-orang yang punya adab yang baik kepada Allah dan punya akhlak yang baik, sehingga Allah jadikan kita sebagaimana orang-orang yang bisa sesuai akhlaknya sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah alam bisa, mangga kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ibu-ibu semuanya, ada yang mau bertanya silakan. Ini temanya sangat menarik. Ustaz, mungkin saya ada yang bertanya. Ustaz, saya ingin bertanya tentang doa ya. Kan kita atau saya pribadi saya pernah mendengar mintalah kepada Allah, atau kalau berdoa kepada Allah atau minta kepada Allah tuh jangan tanggung-tanggung katanya ya, seperti itu. Kalau minta sesuatu ya udahlah yang paling tinggi mungkin gitu. Itu bagaimana menurut Ustaz? Apakah itu termasuk ada yang sombong ke kita atau Oke, saya jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu ada hadisnya. Baginda Nabi SAW bersabda, kalau kamu minta surga, maka mintalah Firdausil A'la, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Gitu, ya. Nah, berarti apa? Kita tetap dibolehkan. Itu satu. Kalau ditanya boleh, boleh. Spesifik tentang itu boleh yang terbaik. Jadi apa? Akhlaknya sebagai adabnya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mau ditambahin boleh ya. Apa? Meyakini bahwa Allah pasti bisa memberikan yang terbaik buat kita. Tadi bab optimisnya adalah Allah pasti bisa memberikan yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi nggak boleh, khususnya tentang surga ya, spesifik di hadis ini tentang surga terutama. Ibu nggak boleh, ya Allah masukin saya ke surga, wios di teras oke ya Allah. Nah, minta ya Allah masukkan apa dengan rahmatmu, jadikan hamba termasuk orang-orang yang kau masukkan ke dalam surgamu, yang bisa melihat wajahmu yang maha mulia ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba, kumpulkan hamba bersama Rasulullah, bersama dengan para sahabat, bersama dengan para syuhada. Boleh, kalau itu boleh, tapi diiringi dengan kebaikan gitu. Jadi kalau untuk akhirat minta yang terbaik. Ya Allah, buyos lah, nggak apa-apa lah saya mampir neraka dulu, jangan. Ya Allah, jangan sampai saya jadi orang yang mampir ke neraka ya Allah. Saya tahu saya banyak dosa, saya tahu ibadah saya banyak gak khusyuknya, saya tahu kalau sholat mukenanya di balik mukena itu daster ya Allah. Tapi Engkau maha mulia ya Allah, dengan itu semua Engkau bisa masukkan hamba ke surga Firdaus. Bisa. Kalau itu boleh. Ya, gitu. Wallahualam. Ada lagi? Boleh? Jadi kalau kita dalam seperti ini, yang berdoa itu kan biasa imam atau Oh iya, pembawa betul. ayat. Jadi ini suaranya tidak lemah lembut ya. Oh iya, betul. Yang berdoa itu misalnya Pak Ustadznya membuku gitu ya, seperti yang Pak Ustadz tadi contohkan kan ada dalam Al-Quran sendiri itu. Tapi seringkali saya pengalaman untuk mengaminkan doa itu, Pak Ustadz itu membuka buku dan semoga ini semua di sini dijadikan ini betul baik itu. Tapi ya seperti tadi itu menurut pemahaman saya itu mending ke Allah gitu. Tapi kita tuh tetap menghargai beliau ya, yang membawakan doa, Betul. mengaminkan doanya. Iya. Gimana Mas? Boleh. Jadi kembali lagi, ini adalah tentang adab. Yang utama yang mana? Ya, contoh gini, ibu sholat tarawih di Masjidil Haram, ya pas Ramadan, ibu umroh Ramadan, amin insya Allah, ya. Terus ibu ikut sholat tarawih, terus witir, kan imamnya juga sama, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, itu tetap boleh.
Kita mengaminkan pun sama. Gitu. Terkadang apalagi nih sekarang ketika saudara-saudara kita di Palestina gitu ya, luar biasa ujiannya, dan banyak para imam yang kemudian bahkan di Masjidil Haram dan Nabawi sekalipun mendoakan dengan semangat tentang ya untuk perlindungan dan kebaikan saudara-saudara kita di Palestina, maka apa itu penuh semangat, nggak jadi masalah gitu. Cuman ya termasuk kitanya pun jangan terlalu berlebihan. Kan tadi batasannya apa? Jangan berlebihan ya, karena ustadznya menggebu gitu ya, ya Allah berikan kemenangan kepada saudara kami di Palestina, ibu tuh langsung amin gitu. Nah itu nggak usah ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabul. Jadi kalau ditanya boleh nggak kita menghargai, tetap ibu tugasnya mengaminkan ya, selama tidak keluar dari koridor nggak apa-apa insya Allah. Ingat ya, adab ini tentang keutamaan. Jadi kalau misalnya tadi ibu berdoa bersama, ustadznya suaranya keras gitu ya, dan ibu aminkan, itu tidak menjadi salah, enggak. Kita sedang tidak belajar salah dan benar, bukan. Tapi yang mana yang lebih utama. Sama tadi kan, sholat pakai daster sah nggak? Di balik mukena sah. Tapi yang lebih utama mana? Ganti baju. Doa keras boleh nggak? Boleh. Allah dengar nggak? Dengar. Mana yang lebih utama? Lemah lembut. Doa detail boleh nggak? Boleh. Tapi yang mana lebih utama? Serahkan kepada Allah. Gitu. Konsepnya begitu. Ya. Allah alam bisa. Ada lagi? Ibu ada lagi, masih ada waktu. Kalau konteksnya kita sholat sunnah aja, itu berarti kan kita menyampaikan dengan detail keinginan apa yang jadi hajat kita. Itu tidak termasuk yang terlalu detail kah? Kalau tentang hajat sesuatu boleh, selama tidak tadi catatannya adalah terlalu detail atau terlalu mendikte. Misalnya, aduh saya lagi ada keinginan begini, ya sudah, iringi dengan sholat boleh, gitu ya. Terus ya Allah engkau maha tahu hamba punya maksud begini begitu, tapi engkau yang lebih tahu begini, itu boleh, tidak masuk mendikte. Nggak apa, karena itu memang menjadi tuntunan, gitu. Tetapi kalau maksa ada yang beda. Gini gimana ibu? Kalau maksa itu kan ada dorongan hati juga kan. Ya Allah, aduh sebenarnya pengennya mah besok ya Allah kalau bisa. Nah itu nanti itu yang jadi catatan tambahannya. Jadi kalau ditanya boleh nggak yang seperti itu? Boleh, nggak apa-apa, aman insya Allah. Ya, Allah. Ada lagi? Ada lagi? Cukup. Kalau gitu kita sama nanti di lain waktu Yuli kita jawabkan kembali Ustaz. Allah dengan karena kecuali kesempurnaan itu adalah milik Allah, maka kita akan minta, tentunya tugas kita untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa membimbing kita menuju kebaikan, membimbing kita menuju kebenaran, dan tentunya Allah menjadikan kajian kita ini senantiasa menjadi kajian yang berkah, yang menjadi kebaikan dan membawa kebaikan dunia akhirat insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta annaka antallahu al-mannan al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la ilaha
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan ilmu yang kami pelajari hari ini menjadi ilmu yang bisa kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang bisa memperbaiki akhlak dan adab kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang senantiasa bisa berakhlak dan beradab yang terbaik kepadamu, kepada Rasulmu ya Allah. Dan jadikan kami semua orang-orang yang bisa mencontoh akhlak dari Rasulullah SAW ya Rabbana. Ya Allah, jauhkan kami semua dari sifat yang buruk, jauhkan kami semua dari akhlak yang buruk. Ya Allah, kumpulkan kami semua untuk bisa sama-sama berkumpul kembali di syurga-Mu kelak ya Rabbana. Ya Allah, limpahkan kepada kami husnul khotimah, jauhkan kami semua dari su'ul khotimah ya Allah. Jadikan kajian kami ini menjadi kajian yang bisa membawa kami untuk bisa berkumpul kembali di syurga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, limpahkan kepada kami karunia Firdaus yang paling tinggi ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk bisa melihat wajah-Mu yang maha mulia ya Rabbana. Kumpulkan, pertemukan kami dengan Rasulullah SAW. Luapkan rindu kami kepada beliau ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang bisa bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kumpulkan kami bersama para syuhada, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, Engkau Maha tahu apa yang terbaik bagi mereka ya Allah. Jadikan keguguran mereka menjadi keguguran yang bernilai syahid di mata-Mu ya Allah. Limpahkan kepada mereka pahala yang luar biasa yang meliputi langit dan bumi ya Rabbana. Berikan kesabaran kepada yang terluka, berikan kesabaran kekuatan kepada para pejuang, dan jadikan mereka semua menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam keberkahan dari-Mu ya Allah. Dan jadikan kami semua dengan segala kemampuan kami menjadi orang-orang yang termasuk kepada orang-orang yang mendukung perjuangan mereka ya Allah, sehingga kami pantas untuk dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang yang berjuang di jalan-Mu ya Rabbana. Rabbana inna hadza du'a wa minkal ijabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun hapunten sampeyan kelebatan. Bila cukup dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu, memberikan ilmu yang berguna bagi kita semua. Baiklah ibu-ibu, ilmu hari ini sangat bermanfaat untuk kita, evaluasi diri kita, ternyata kita berdasarkan kekurangannya. Dan baiklah, kita tutup saja dengan membaca hamdalah, kemudian beristighfar, dan tentu saja doa akhir majelis. Terima kasih ibu-ibu, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga Ustaz selamat sampai di tempat kembali. Nanti kita jadwalkan kembali ya, Bu Ibu ya, karena masih banyak yang bertanya. Baiklah ibu-ibu, silakan.